kita berkumpul untuk mengadakan acara konseling kelompok. Nah, sebelum kita melaksanakan dan memulai konseling kelompok ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik teman-teman, tentunya kita berkumpul di sini ini akan mengadakan konseling kelompok di mana nanti teman-teman ini akan mengemukakan setiap masalah, setiap apa yang dialami dari kehidupan teman-teman, yang kemudian nanti teman-teman akan memberikan solusi masing-masing. Nah, solusi ini akan kembali lagi kepada teman-teman masing-masing, bagaimana teman-teman akan mengambil keputusan selanjutnya. Diadakannya konseling kelompok ini untuk membantu teman-teman dalam menentukan keputusan dan menjadi sebuah solusi atas permasalahan yang teman-teman alami. Jadi nanti teman-teman akan mengemukakan masalahnya masing-masing, kemudian boleh memberikan solusi dan pendapat atas masalah temannya. Oke, nah sebelum kita melaksanakan konseling kelompok ini, tentunya kita harus saling kenal dulu, walaupun sebenarnya memang sudah saling kenal ya, tapi kita mencoba untuk lebih dekat lagi dalam perkenalan hari ini gitu. Nah, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Kisa. Nah, sebelah saya ada Teh Irfa. Silakan kepada Teh Irfa untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Irfa. Di depan saya ada Teh Siti dan di samping saya ada Kisa. Oke, baik. Terima kasih Teh Irfa. Sekarang saya ingin Teh Siti memperkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Siti Romalinatu Sadia. Di depan saya ada Teh Irfa dan di samping saya ada Kisa. Oke, baik. Semoga dengan perkenalan ini kita semakin dekat ya dan semakin akrab. Nah, tentunya ketika nanti kita bercerita, ketika teman-teman bercerita tentang masalahnya, teman-teman harus merahasiakannya. Ya, karena konseling kelompok ini kita mendengar cerita orang, tetapi kita tidak boleh menceritakannya kembali. Ya, hal ini bersifat rahasia. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin kita semua berjanji untuk tidak menceritakan. Ya, kita menyebutkan janji, saya bacakan, kemudian teman-teman untuk mengulanginya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji, Saya berjanji, saya tidak akan menceritakan cerita hari ini. saya tidak akan menceritakan cerita hari ini. Saya berjanji, Saya berjanji, saya tidak akan menceritakan saya tidak akan menceritakan cerita teman saya cerita teman saya kepada orang lain. kepada orang lain. Oke, baik. Terima kasih telah berjanji. Karena ini adalah sebuah janji, maka silakan disimpan cerita temannya secara baik dan secara rahasia. Oke. Nah, untuk mencairkan suasana, saya memiliki game nih, oke? Biar kita nggak terlalu deg-degan juga ketika kita menceritakan masalah kita, maka di sini saya akan memainkan game terlebih dahulu. Nama gamenya game tepuk 1 sampai tepuk 5. Nah, gimana gamenya? Saya sekali, nanti diulang ya. Kalau misalkan saya bilang tepuk 1 kali di atas kepala, nah, tepuk 2 kali di depan muka, tepuk 3 kali dari kanan sampai ke kiri. 1, 2, 3. Oke. Tepuk 4 kali, 2 kali kanan, 2 kali kiri. Tepuk 4 kali. Nah, ada nadanya ya. Nah, tepuk 5 kali. Oke, siap. Coba saya ingin kalian konsentrasi. 3 kali tepuk 5 kali. Oke, wow. Nah, sepertinya teman-teman sudah konsentrasi ya. Sekarang kita masuk kepada kegiatan kita hari ini ya, kegiatan inti ini, yaitu konseling kelompok, di mana nanti Teh Irfa serta Teh Siti Rohmah akan mengemukakan apa yang dialami, apa yang dirasakan gitu, apa sebab dari permasalahan yang
dilalui oleh Teh Irfa maupun Teh Siti Rohmah. Nah, oke. Untuk saat ini saya ingin mendengarkan cerita dulu Teh Irfa. Kenapa Teh Irfa itu sering bolos dari sekolahnya? Silakan Teh Irfa ceritakan apa yang dirasakan. Ya, saya itu sering kali bolos dalam jam pelajaran, apalagi ketika jam pelajaran setelah istirahat. Biasanya saya itu kalau di jam itu nggak masuk kelas, tetapi saya mencari udara segar, misalkan di lapangan atau di taman atau di tempat kafe gitu. Oh, mencari udara segar. Iya. Kira-kira kenapa harus mencari udara segar di luar yang dialami oleh Teh Irfa? Karena saya ini terlalu bosan gitu dengan kehidupan yang biasa aja gitu di sekolah, membosankan, pembelajarannya jadi membuat saya tidak semangat. Apalagi ketika saya mengingat ketika saya berada di rumah, orang tua saya itu sering sekali berantem, sering sekali bertengkar tentang hal-hal yang sepele. Dan kadang saya itu jarang banget bertemu dengan orang tua, karena kalau misalkan saya pagi-pagi mau berangkat sekolah, mereka juga udah pergi bekerja. Dan ketika saya pulang sekolah, cuman ada adik saya dan paling si bibi pembantu saya. Jadi saya itu jarang banget ketemu sama orang tua atau berkomunikasi. Itu. Oke, terima kasih Teh Irfa atas ceritanya nih ya. Berarti ada sesuatu ya memang yang disembunyikan. Nah, sekarang saya ingin mendengar cerita dari Teh Siti Rohmah. Kenapa Teh Siti bisa sampai membawa rokok ke sekolah, bahkan menjadi perokok, padahal Teh Siti adalah perempuan? Apa yang mempengaruhi? Karena faktor dari lingkungan saya juga, hampir semua pemuda yang ada dekat rumah saya, hampir semua perempuannya itu merokok. Jadi menurut saya itu hal yang biasa, itu hal yang menurut saya itu hal yang baru yang harus saya tiru gitu. Oke. Apakah ada faktor lain dialami? Apa penyebabnya selain faktor lingkungan dari teman-teman? Atau memang keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Untuk merokok itu. Ya, baik. Wow. Tentu ya teman-teman memiliki masalah yang berbeda. Sekarang saya ingin untuk Teh Siti dulu deh. Menurut Teh Siti, apa tanggapan Teh Siti terhadap masalah dari Teh Irfa? Apa yang ingin Teh Siti sampaikan atau mungkin solusi yang ingin Teh Siti berikan kepada Teh Irfa? Menurut saya sih Teh Irfa lebih baiknya kayak bicara lagi sama orang tua, ngobrol lagi. Ketika orang tua Teh Irfa lagi istirahat, Teh Irfa coba ngobrol gitu, coba mendekat lagi gitu. Atau kalau nggak dengan orang tua juga bisa cari teman yang pas gitu buat Teh Irfa meluahkan semua keluh kesah Teh Irfa gitu. Aku sih gitu sih. Oke, terima kasih atas solusinya ya. Nah, sekarang apakah Teh Irfa sendiri memiliki solusi untuk Teh Siti Rohmah atau pendapat yang Teh Irfa ingin kemukakan untuk Teh Siti Rohmah? Kalau dari masalah Teh Siti, saya mau memberi solusi yaitu dalam memilih teman kita harus memilih teman yang baik gitu ya. Apalagi ketika teman itu membawa ke hal yang negatif atau hal yang buruk, sebaiknya dihindari gitu. Jadi memilih teman yang membawa kepada hal yang positif gitu. Apalagi kan untuk seorang perempuan di sekolah kita merokok, menurut saya itu hal yang kurang baik gitu. Oke, baik. Terima kasih Teh Irfa atas solusi yang telah disampaikannya untuk Teh Siti. Nah, baik, teman-teman, memang segala sesuatu itu berpengaruh ya terhadap apa yang kita lakukan. Seperti tadi Teh Irfa tentang keluarganya mempengaruhi, akhirnya malas belajar, akhirnya malas untuk ke sekolah, dan akhirnya melakukan bolos. Nah, tadi kan Teh Siti sudah menyampaikan solusinya. Apakah ada tanggapan yang Teh Irfa ingin katakan terhadap apa yang telah disolusikan oleh Teh Siti? Mungkin bisa saja ya saya mencari waktu untuk ngobrol dengan orang tua, juga
saya selama ini karena mereka sibuk, jadi saya nggak peduli gitu sama pekerjaan mereka, sama keinginan saya juga. Tapi mungkin dengan adanya solusi dari Teh Siti, saya akan mencoba berkomunikasi dan dekat lagi dengan orang tua saya. Oke, baik. Memang kita tidak bisa langsung marah ya atas segala sesuatu. Tapi memang segala sesuatu memang harus kita obrolkan terlebih dahulu ya Teh Irfa. Tetapi segala sesuatu memang kembali lagi kepada Teh Irfa. Keputusannya Teh Irfa lagi yang mengambil, bagaimana baiknya, seperti itu. Nah sekarang coba Teh Siti, saya ingin Teh Siti berpendapat gitu, memberikan tanggapan atas solusi yang Teh Irfa berikan kepada Teh Siti itu seperti apa? Mungkin benar kata Teh Irfa, itu kesalahan saya harus cari teman baru, karena dari kejadian ini orang tua saya dipanggil. Saya udah dinasihati sama orang tua saya untuk tidak melakukan hal seperti itu, tapi saya ngeyel karena mungkin lingkungan saya masih seperti itu. Mungkin solusi Teh Irfa akan saya coba renungi, dan saya akan coba cari teman baru lagi. Baik, ya memang segala sesuatu itu berpengaruh ya, terutama lingkungan, entah itu lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan akan mempengaruhi bagaimana. Hanya saja di sini kita yang harus bijak, bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana kita mengambil keputusan kita, ya. Untuk Teh Irfa serta Teh Siti Rahma, semoga kedepannya mengambil keputusan yang lebih bijak dan lebih baik dalam kehidupannya. Nah, mungkin kita cukupkan sekian konseling hari ini. Semoga solusi-solusinya dapat menjadi pelajaran hidup, juga menjadi perubahan bagi Teh Siti Rahma maupun Teh Irfa, baik saya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.